Guys, aku lagi nemu fenomena. Bukan nemu sih sebenarnya, kayak lagi in banget. Apa kasusnya? Kasus yang ini loh, private beach. Private beach itu private ya. Private sih. Private. Oh, private. Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Iya. Kan sempat ini ya, sempat viral ya. Iya, beberapa Viral, hari sebelum itu viral banget. seminggu kemarin deh kayaknya. Iya. Nah, sebenarnya sih kita sharing nih ya. Iya. Sebenarnya sih kalau masalah private bahasa Inggris gue jelek banget. Private jet lagi. Private beach itu menurut gue sih sah-sah aja sih. Oke. Ini menurut gue pribadi ya cuy, karena gini loh. Gue pernah suatu hari itu nyewa hotel mewah memang di Bali. Nginep. Terus kan fasilitasnya itu kan selain ada kamar bla 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 itu ada private ini beach kan. Terus gue ke situ, gue ngerasain kalau misalnya kita di private beach itu sendiri tuh nyaman banget ya. Terus yang kedua juga kebersihan. Nah, kalau di private beach itu kan kebersihan itu selalu terjaga cuy. Kenapa? Karena setiap orang habis berkunjung tuh langsung dibersihkan sama yang punya hotel gitu kan. Ya? Terus kayak pasirnya itu kan biasanya itu kan berserak-berserak tuh. Iya. Ngerti gak sih? Maksudnya disisirin lagi. Kayak disisir lagi, ada alatnya mereka tuh. Nah, benar. kita tuh nyaman banget di situ gitu loh. Menurut lo gimana sih? Ya kalau sebetulnya ya kita kembali lagi ke definisi private ya. Terus yang mau di-privatekan ini apa? Yang mau di-privatekan ini adalah pantai gitu kan, dalam anggapan yang kita mau bahas kasus kemarin dulu atau yang gini nih? Ya global aja. Iyalah, jadi kalau misalnya yang kasus kemarin setelah kita baca-baca memang sebetulnya pantai itu tidak private dan pantai di Bali tidak ada yang private. Itu salah kan jadinya karena viral kita kan nggak mau kan ikut-ikut jari kita komen menghujat-hujat apa kita kan terpancing untuk cari tahu gitu. Dan ternyata memang di Indonesia tidak ada yang namanya hak milik pribadi setahu saya gitu ya, sebaca. Hanya saja yang milik yang boleh memiliki itu aja Pelindo doang gitu loh, Pelabuhan Indonesia. Nah, terus kalau pantai itu bagaimana caranya membuat private itu sebetulnya teknik marketing aja supaya memang pantai itu tidak bebas orang berkunjung gitu loh cuy. Paham nggak? Ya memang konsekuensinya adalah bahwa pantai itu kita yang ngerawat, kita yang ngerapiin, kita yang bersihin gitu. Jadi kenyamanan tamu hotelnya gitu kan ya. Tujuannya memang itu, memang bagus. Jadi tulisan private hotel itu nih kalau menurut artikel bilang itu sebetulnya ya hanya teknik marketing doang gitu. Nah gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk pengunjung itu berhak sih gitu. Nah, hanya saja kalau misalnya untuk menjadikan itu secara tanda kutip private yang kalau secara kepemilikan tidak bisa, itu pemilik hotel dia biasanya itu merancang bagaimana hotelnya pantainya itu tidak bisa diakses sama umum, cuy. Jadi misalnya dengan luas daerah yang membuat hotel hanya ngelewatin hotel. Kalau udah hanya melewatin memang haknya hotel lah jatuhnya orang berarti kan punten masuk halaman orang gitu toh. Ya berarti kan udah tamunya hotel kan. Iya, gitu. Benar. Seharusnya memang sudah haknya hotel juga gitu kan. Kecuali nih ke pantai itu ada jalan umum akses itu bebas-bebas aja dia nggak bisa ngelarang cuy. Iya sih. Nah jadi memang usahawan di bidang pariwisata yang terkait dengan adanya pantai ya, mereka ngakalin bagaimana zona wilayah mereka itu terhadap pantai itu nggak bisa diakses hanya ngelewatin hotel mereka, berarti memang harus jadi tamu mereka gitu. Jadi menurut lo gitu ya? Ya menurut gue gitu, memang kalau dari segi kenyamanan terkontrol sekali gitu kan. Tapi ingat lagi masalah nyaman nih cuy ya, masalah tamu. Lo apa sih yang bisa bikin lo merasa sama orang umum apa sih gitu kan? Kalau gue sih ya sebagai pengunjung di situ, kenapa merasa terganggu karena kita lagi maksudnya kayak santai-santai gitu, tiba-tiba ada segerombolan. Ini menurut pendapat aku ya. Ya kita ngomongnya menurut pribadi masing-masing yang tidak punya keterbatasan pengetahuan lah. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Ini di segi aku nih. Feel-nya. Jadi kayak nanti tiba-tiba dateng gitu kan, kita yang mau bersantai, mau menikmatin itu jadi kayak keganggu. Sebenarnya sih nggak masalah sih menurut aku. Mau dia ya namanya juga pantai rame-rame gitu kan. Nggak masalah misalnya mau dia cuma yang jadi permasalahannya itu yang bikin kesel tuh kadang mereka bermain nih di tempat yang kita pengen santai gitu
Terus ini satu nih, suka buang sampah sembarangan. Itu yang gue paling benci banget. Jadi seolah-olah kayak ini memang yang menyediakan tuh hotel, yang membersihkan hotel tuh kayak nggak tahu terima kasih banget, ngerti nggak sih? Kita bisa kayak gini ceritanya. Datang ke situ, misalnya rame-rame, terus bawa makanan, buang sampah sembarangan, nanti pihak hotel yang bersihkan, kan? Terus yang kedua juga kayak apa ya, nggak ada etika gitu, ngerti nggak sih? Nggak ada etikanya gimana? Ya maksudnya kayak gimana sih? Ya, karena gini coy, kalau dibilang mengenai ketidaknyamanan kita terhadap ketidakada etikaan sama dengan orang yang buang sampah, itu memang benar ya, apalagi itu bukan tamu dari hotel tersebut ya. Tapi tamu hotel pun ada yang begitu. Iya sih, memang. Iya, jadi ini kita nih ya udah di apa namanya tempat fasilitasnya hotel nih, udah nyantai-nyantai dengan harapan ekspektasi kita mendapati apa namanya relaksasi atau whatever gitu ya. Ternyata tamu hotel yang lain serombongan gitu, apalagi satu rombongan satu perusahaan kayak gitu tuh biasanya kan mereka lagi seneng-senengnya banget yang tanpa menghiraukan orang sekitar gitu. Jadi kalau menurut gue nih ya, gue nggak bisa memvonis orang apakah dia dari publik bukan customernya hotel itu akan membuat kita nyaman, tidak. Nah, jadi itu personal orang itu gitu. Nah, mengenai buang sampah, ya kalau misalnya dia langsung carry sampah dia sendiri itu kan memang ya seharusnya seperti itu gitu kan, dan tidak menggunakan fasilitas dari hotel itu oke gitu kan, seperti itu. Cuma ya itu dia namanya tadi yang menjadi heboh itu kan pengusiran, artiannya dalam artian seolah-olah memang itu udah kayak patokan milik mereka gitu kan. Nah, iya itu sih kalau gue itu yang nggak boleh. Dan sebetulnya ya apa namanya tuh, nah, dari pihak hotel sendiri aku nggak nyalain security loh. Iya, gue juga udah masuk kemana tuh. Gue ke manajemen sih. Manajemennya. Security itu kan hanya pelaksana. Yeah. Kalau dia disuruh pasti dikerjakan gitu loh. Dalam artian kalau misalnya memang itu merupakan bagian dari tanggung jawab dia untuk untuk tidak boleh pengunjung umum datang, berarti kan dia di training untuk itu toh. Iya. Berarti kan manajemen pasti. Iya. Memang tidak bisa menyalahkan security. Jadi di sosmed itu menyorot security enggak, kembali manajemen, sorot manajemen. Iya kalau menurut gue sih. Iya. Gue juga semakin sempat baca ya, karena viral tuh memang tidak semuanya menyalahkan security. Banyak yang menyayangkan kenapa menyalahkan security gitu. Iya. Memang sih sebenarnya. Cuma nih cuy, gue pengen cerita nih. Gue pernah sih ngalamin seperti itu sebenarnya. Yeah. Suatu ketika tuh gue nginep di hotel sebelahnya. Kebetulan di hotel sebelahnya itu nggak ada pohon-pohonan di dekat ini beachnya itu, jadi kayak agak gersang gitu kalau siang. Jadi gue iseng-iseng dong pergi ke sebelah, ke tetangga sebelah gitu. Datang security-nya. Ditegur ya. Ditegur. Mas, pengunjung hotel mana sebelah? Oh, kalau pengunjung hotel sebelah di sana aja. Pak, saya mau foto-foto doang sih Pak di sini, karena di sebelah tuh gersang lah istilahnya, itu nggak bagus spotnya gitu kan. Terus kata security-nya, ya udah nggak apa-apa sih Pak, tapi jangan lama-lama. Nah, gue pernah sih ketemu dengan security yang nggak semuanya memang seperti itu. Banyak juga mereka menyampaikan secara baik. Gitu loh. Mereka juga sebenarnya paham bahwa pantai tersebut memang tidak dikhususkan private gitu punya loh. Mereka, Jadi itu sih pengalaman gue gitu. Tapi kembali lagi gini loh, lo ke pantai sebelah milik hotel sebelah, sejauh lo nggak pakai fasilitas mereka, oke loh, menurut gue ya. Kecuali masanya lo foto-foto sambil tidur yang di bagian apa namanya tuh berjemurnya mereka, misalnya fasilitas, ya memang nggak boleh. Tapi kalau masanya beachnya aja lo foto-foto, mau lama pun sebenarnya security nggak boleh. Iya sih. Ya soalnya nggak ada fasilitasnya sekali gitu loh, fasilitas Tuhan loh dipakai, bener nggak sih? Nah tapi gini juga lah teman-teman, kalau misalnya kalian merasa ini nggak dibutuhkan nggak sih private itu, tapi ingat kalau misalnya dibutuhkan private, artian nanti para pengusaha-pengusaha berbondong-bondong untuk memprivatekan pantai. Bagaimana dengan orang yang mencari nafkah yang terkait dengan pantai laut, ya kan? Nah jadi itu juga makanya negara tidak membuka untuk apa namanya tuh kemungkinan untuk private. Cuma yang untuk memprivate ya diakalin gitu tadi yang saya bilang tadi, membuat zona akses ke sana yang memang hanya tamu hotel yang bisa gitu. Di Batam banyak bro pantai-pantai yang kita secara umum nggak bisa akses. Paling tidak, nah di Batam itu kita bayar kayak kita memakai kolam. Nah gitu, walaupun kita nggak nginep nih, tapi kita berkunjung, kita parkir di situ, ya kan, terus kita ya bayar akses untuk kita kayak menikmatin kolamnya, ya mereka yang bersihin kan uang kebersihan. Iya. Gitu. Sebenarnya sih itu di pribadi gue ya, kenapa memang sebenarnya sih
perlu juga pengelola hotel itu membuat, bukan private ya tadi kayaknya, kayak pengelolaan bahwa zona tersebut memang dikelola oleh hotel gitu. Gue rasa gini loh, ini ada terkait sama peraturan daerah masing-masing. Jadi mungkin ada hak mengelola gitu ya, hak mengelola ya, mungkin dia berarti diberi izin untuk mengambil retribusi, mungkin boleh gitu ya, gitu kan. Karena dia yang bersihin toh gitu kan, kontribusi kamu apa untuk negara, aku bersihin, nah gitu. Iya benar, itu kayak upahnya. Jadi dibuat dia jaga kelestarian di sana. Kita tidak membuat suatu mengubah bentuk pantai gitu kan, membangun bangunan atau apa gitu. Ya itu bagus sebetulnya itu. Jadi istilahnya sekarang nih jangan menggunakan kata private ya, maksudnya istilahnya. Nah, itu dia. Private cenderung ke marketing cuy. Gue marketing gue ngerti. Jadi memang kalimat-kalimat iklan private, begitu kita ngeliat itu ngerasa private, oh ya kita ngerasa nanti kita jauh dari gangguan gitulah, meminimais gangguan. Gangguan kalau misalnya orang umum juga kadang juga mengasihkan kan gitu ya, bukan selalu. Malah tamu yang memang benar-benar tamu mabuk-mabukan toh ya. Iya sih. Juga tidak mendapatkan private kita tadi, nggak dapat juga. Gitu. Berarti sebenarnya gue masih agak galau sih sebenarnya. Maksudnya kayak tadi gue pro ke private, tapi setelah kita ngebincang-bincang ini, gue jadi terbuka bahwa memang perlu adanya kajian-kajian yang memang berbeda gitu loh, ngerti? Ya seobrolan kita aja kan ya. Iya, seobrolan kita aja. Kita juga mesti ya, kalau misalnya teman-teman ada ide atau apa namanya tuh buah pikiran tuh sendiri gitu, bisa silakan di komen gitu kan ya. Aku ini loh, aku notaris loh, aku ngerti, belajar bareng-bareng gitu. Iya. Kayak cukup deh ya obrolan tentang private. Nanti kita buat private di depan rumah. Private depan rumah, tapi kalau jalan tetap umum punya. Umum punya. Jadi kalau mau pakai silakan. Pakai silakan. Ya lagi juga Pekanbaru nggak ada beach. Iya ya, sedih, kita kepengen ke pantai nggak bisa, cuy. Jauh. Ada sih di sini. Itu Sungai Isia. Sungai atau nanti private ya, dibuat private itu. Nah itu dia, kalau dibikin private, sungai kan panjang, terus ada yang mau private tengah-tengah gimana kan? Nggak boleh lewat. Dikasih tembok. Makanya itu kan berarti nggak bisa dikuasai. Nggak bisa. Ya. Iya benar-benar. Oke deh, kayaknya obrolan kita ini berfaedah banget tentang private beach. Jadi buat teman-teman silakan beransumsi sendiri, tetapi kebenarannya itu hanya Tuhan yang tahu. Sip. Ya, sampai ketemu lagi. Dadah.